Tiba-tiba, pria itu mulai menerima uang sebesar $50 di rekening banknya setiap jam. Itu terjadi karena dia telah bergabung dalam sebuah permainan mematikan. Aturannya sederhana, tapi berbahaya. Jika dia bisa bertahan hidup dari 5 serangan bersenjata dalam 24 jam, dia akan memenangkan $9 juta. Untuk tetap hidup, dia berlari menuju stasiun kereta, tapi seorang pemburu sudah menunggunya di sana. Dalam permainan ini, dia tidak diperbolehkan memanggil polisi ataupun menyerah. John berlari masuk ke dalam gereja untuk bersembunyi, tetapi pembunuh lain sudah ada di sana. Pembunuh itu menyerangnya dengan cepat, namun secara tidak sengaja ia membunuh orang lain. Seketika penyerang sebenarnya muncul, mengunci pintu gereja, dan menyerang John dengan palunya. Tepat saat pembunuh itu hendak memukul, palunya tersangkut di pintu. John memanfaatkan kesempatan itu untuk melawan, mengunci pembunuh itu di dalam gereja, dan lalu melarikan diri. Namun, saat kabur, pembunuh itu berhasil menghantam kaki John dengan palunya, dan palu itu menancap di kakinya. John lalu membersihkan lukanya dengan cairan thinner, dan berusaha terus berjalan, tetapi akhirnya ia jatuh dan pingsan. Sementara itu, pembunuh lain mengetahui bahwa John masih hidup, dan akan datang dalam waktu 1 jam lagi. John menemukan sebuah supermarket, mengambil seragam petugas stadion untuk menyamar, dan berbaur di tengah keramaian. Ketika pembunuh tiba, pada awalnya dia tidak mengenali John, tetapi pemilik toko melihat seragam curian itu dan memarahinya. Perhatian si pembunuh langsung tertuju pada John. John dengan cepat bersembunyi di bagasi mobil yang terbuka. Pembunuh itu mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukannya. Ketakutan, John berpikir, ia harus pergi dari sini sekarang jika ingin selamat. Dia segera keluar dari mobil dan menuju pom bensin terdekat. Di sana, dia mencuri sebuah taksi dan berkendara langsung pulang untuk menemui istrinya. Namun tanpa ia sadari, pembunuh itu sudah tiba lebih dulu di rumahnya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa para pembunuh itu tidak menggunakan senjata api? Itu karena aturan di dalam permainan ini melarang keras untuk menggunakannya. Saat John mencoba kabur dengan taksi, pembunuh itu melempar paku baja dan menyebabkan ban mobilnya meledak. John melihat kesempatan, menyerang pembunuh itu dan menjatuhkannya. Namun, ia tidak sadar bahwa pembunuh lain sudah bersembunyi di dalam taksi. Pembunuh itu lalu melilit kawat di leher John, tetapi John bisa mengatasinya. Selang beberapa saat, karena marah, John mengambil batu besar dan membunuhnya di tempat. 5 jam pun telah berlalu. John berjalan dan kemudian naik ke sebuah kapal pribadi untuk bersembunyi. Tetapi bahkan di sana, pembunuh lain sudah menunggunya. Ketika ia hendak minum air, seorang pelayan wanita tiba-tiba menghentikannya dan bertanya, "Siapa kamu? Dan ada keperluan apa di sini?" John lalu menjawab kalau ia hanya ingin minum air. Namun ternyata, wanita itu juga bagian dari permainan mematikan. Pertarungan sengit pun terjadi. Wanita itu lebih kuat dan mulai menyudutkan John. John segera berlari keluar dan berpegangan pada jembatan besi. Dia tidak sadar bahwa wanita itu mengikutinya. Begitu wanita itu menyusul, John menendangnya keras hingga jatuh ke air. Kemudian, ia memanjat naik ke jembatan dan pergi melarikan diri. Nah, cuplikan adegan dari serial TV ini bisa kalian saksikan dengan judul Most Dangerous Game 2020.